Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan 1442 Hijriah. Maka kesyukuran kita yang pertama atas nikmat ini adalah prioritas. Karena dengan nikmat yang telah diberikan ini, kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang maha mulia, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan ini motivasi kita meningkat, harapan kita menjadi bertambah, kebahagiaan kita terpampang nyata di depan mata karena kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan. Banyak agenda yang kita susun, banyak rencana aktivitas yang kita rangkai untuk mengisi dan menyemarakkan bulan yang maha suci ini. Sahabat muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bersama-sama berpikir tentang bagaimana kemampuan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai modal kita dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Inilah untungnya menjadi seorang muslim, karena kehidupan kita punya tujuan, kehidupan kita punya orientasi yang jelas. Kalau dalam bahasa manajemennya, kita punya visi dan misi kehidupan yang nyata. Karena ini menjadi tumpuan harapan kita. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita simak apa saja kelebihan itu. Yang pertama, kita camkan dari ayat yang menceritakan bagaimana proses penunjukan manusia sebagai khalifah fil ardh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyatakan di depan para makhluk, ya, bahwa Allah akan menciptakan ja'ilun fil ardi khalifah, akan menunjuk manusia sebagai khalifatu fil ardh. Apa dasarnya? Kenapa manusia yang ditunjuk? Kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Loh, apakah engkau akan menunjuk orang yang akan senantiasa menumpahkan darah? Sementara mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang suci. Ternyata kesolehan yang dimiliki oleh makhluk tadi tidak menjadi modal, tidak diperhitungkan sebagai modal yang kuat untuk mengelola alam semesta. Hadirin, ternyata modal besar itu bukan kesolehan, akan tetapi modal yang kuat itu adalah wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ada satu kelebihan, tingkat kemampuan intelijensi. Kenapa tingkat kemampuan intelijensi dibutuhkan untuk mengelola alam semesta? Karena di dalam pengelolaan alam semesta yang dipentingkan adalah bagaimana merancang bumi ini, alam semesta ini menjadi sistem. Ada keberlanjutan, bukan hanya pada satu generasi saja, bukan hanya untuk satu kelompok saja, bukan hanya untuk masa tertentu saja, akan tetapi
sustainable, berlangsung sepanjang masa. Lalu modalnya apa? Intelijensi. Intelijensi lah yang mengantarkan manusia kreatif di dalam mengelola alam semesta ini. Tidak akan mengambil apa yang tersedia, akan tetapi apa yang tersedia dikelola untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hajat hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dari kemampuan intelijensi itu, kita diminta untuk membangun kreativitas kita. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hajat kita itu adalah hasil ma kasabtum, dari apa yang kita usahakan, kita upayakan dari kreativitas kita. Baru terakhir, kalau kita tidak bisa lagi, kita sudah mentok, tidak akan mampu menggunakan kreativitas kita, maka kita menggunakan wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Baru yang given, yang sudah diberikan di alam semesta ini kita gunakan. Tetapi ini alternatif terakhir. Yang utama adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan intelijensi kita untuk membangun kreativitas kita. Sahabat muslim rahimakumullah, kesimpulannya adalah mari kita gunakan kemampuan dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita untuk mewujudkan kebahagiaan hidup kita, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu memahami apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.